Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja, Jumat 25 Juni 2021. Kita tenang, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan biarlah kehendakmu yang terus terjadi dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan supaya sungguh kami mengerti dan memahami kebenaran-Mu ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan, sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempat seperti biasa dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia, Abner duduk di sisi Saul. Tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirannya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang akan memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh, dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab, Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Amin. Sahabat sejati, sang mane toto. Apakah kamu mempunyai sahabat? Jikalau ada orang yang bertanya kepada kita dengan pertanyaan ini, maka pasti kita akan menjawab, ya, saya memiliki sahabat. Tetapi apakah yang telah dilakukan untukmu? Tentu kita mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Sahabat adalah teman baik dan sangat akrab dengan kita, yang selalu ada dalam segala keadaan kehidupan kita. Perikop kita menceritakan tentang dua orang sahabat di dalam Alkitab. Mereka adalah Yonatan dan Daud. Yonatan begitu mengasihi Daud sahabatnya, sehingga Yonatan mengizinkan Daud untuk pergi ke Betlehem, bertemu bersama saudara-saudaranya. Namun, apa yang dilakukan Yonatan membangkitkan amarah ayahnya, yaitu Saul.
tetapi ia tetap membela sahabatnya, Daud. Ketika Yonatan mengetahui bahwa ternyata ayahnya ingin membunuh Daud, amarahnya bangkit, lalu pergi meninggalkan ayahnya dari tempat perjamuan. Bahkan Yonatan tidak memakan apa-apa pada hari yang kedua bulan baru itu. Dari kisah Yonatan dan Daud ini, kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang sahabat yang sejati, seperti yang telah dilakukan Kristus bagi umatnya. Dalam menjalin persahabatan, kita harus saling mengasihi, sebagaimana yang ditunjukkan Yonatan kepada Daud. Yonatan mewujudkan melalui kasihnya kepada Daud, dengan cara membiarkan Daud pergi dan membelanya di hadapan Saul ayahnya. Karena itu, jika kita menjalin persahabatan, peliharalah kasih itu. Sebab dasar dari persahabatan itu sendiri adalah kasih. Jadilah sahabat sejati bagi sahabatmu, sebagaimana persahabatan yang diteladankan Yonatan dan Daud. Jadilah sahabat yang baik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami menjadi sahabat yang baik bagi teman kami, sahabat kami. Bahkan menghidupi bahwa Tuhanlah sahabat yang terbaik di dalam hidup kami. Maka ajar kami untuk terus bercermin kepadamu sebagai sahabat yang baik dalam menjalani hidup ini. Tuhan menolong kami untuk melakukan kebenaran-Mu dalam menjalani hidup ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua.